Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-teman ya, di hadapan kita kali ini sudah ada proyektor terbaru lagi. Ini dari brand yang gak main-main sebenarnya, brand Your Day. Ini brand yang sebenarnya sudah lama malang melintang di Indonesia dengan harga yang cukup terjangkau tapi dengan kualitas yang sangat memukau. Oke, kalau di tampilan depan ini terlihat polos aja, kosong. Kiri kanan juga sama, kosong, hanya ada tulisan Full HD 1080p. Bagian belakang pun sama ya. Yang intinya didekatkan kita bisa lihat kalau di sini ada tipenya Your Day 1 star ya. Di sini nggak ada tulisan starnya, tapi intinya ini yang seri star. Dan di bagian bawahnya juga kita bisa melihat sertifikasi 100% original dari Your Day. Walaupun di bagian boxnya ini terkesan minimalis, sederhana banget, tapi jeroannya ini nggak bisa dianggap enteng ya. Terlebih lagi dia punya native resolusi yang sudah Full HD, yang mana bisa maksimal resolution itu sampai 4K 60 fps. Sudah autofocus juga, dan digital keystone correction itu sudah selayaknya yang lumayan high-end itu ya, harusnya seperti itu ada. ANSI-nya sendiri lumayan besar juga, 1000 ANSI lumen. Audionya sendiri 10 watt. Untuk operating systemnya menggunakan Movin OS, yang mana ini sudah bersertifikasi Netflix. Bukan cuma sertifikasi Netflix ya, tapi dia juga sudah Widevine L1 Certification. Itu pun mungkin baru teman-teman dengar. Yang intinya bisa meningkatkan pengalaman kita dalam streaming ya, terutama untuk menonton film. Ditambah OS Movin itu terkenal dengan kecepatan dan juga fleksibilitasnya. Untuk WiFi-nya sendiri sudah dual band ya, jadi dipastikan untuk konektivitasnya bisa lebih stabil dan lebih lancar. Dalam paket pembelian tentu kita dapat kartu garansi dan user manual ya, yang mana kita bisa lihat di sini bisa ganti unit ya untuk 2 minggu dan juga 1 tahun untuk garansi servis. Nggak lupa kita juga diberikan stiker. Oke, nice ya. Nggak banyak brand-brand lain yang ngasih stiker seperti ini, bahkan brand-brand yang terkenal pun yang harganya 2-3 kali lipat pun jarang ya. Ini nice. Kabel HDMI oke. Dapat tisu microfiber juga, nice. Kabel power yang ini bentukannya saya suka ya. Dia langsung menancap di proyektornya, tidak perlu adapter lagi yang tentunya bikin tambah ribet dan tambah berat. Untuk remote-nya sendiri seperti ini desainnya. Ini layaknya dengan proyektor pada umumnya ya, polosan dan simple. Jadi keunggulannya walaupun ini nanti hilang atau rusak, itu nggak akan sulit mencarinya. Oke sip, sementara ini dia bentukan dari proyektornya sendiri ya, teman-teman bisa lihat. Kalau ini kesannya lebih modern dibandingkan proyektor konvensional pada umumnya yang masih kotak-kotak biasa gitu ya. Dan yang saya suka adalah desain bodi depannya ini. Ini perpaduan antara glossy dan juga doff-nya ini ada lubang-lubang untuk keluaran udara biar tidak mudah panas. Dan ini tidak sepenuhnya hitam karena bagian atas dan ininya juga, depannya juga ini warnanya abu-abu gunmetal gitu ya. Untuk lensanya sendiri ini menggunakan LTPS LCD yang mana ukurannya itu sekitar 4,45 inch, yang mana ini cukup besar bila dibandingkan dengan kompetitor lainnya dengan harga yang kurang lebih sama. Dan di bawahnya ini ada kamera ya. Ini untuk gunanya sensor-sensor untuk autofocus dan juga keystone correctionnya. Di sisi bodi proyektor ya, kita bisa melihat di sini ada lubang-lubang yang mana gunanya untuk menahan hawa panas biar lebih keluar. Dan kalau tidak salah sih untuk bagian speakernya juga ada di sebelah sini. Sementara di bagian sisi satunya lagi kita bisa cek kalau di sini ada kipas yang lumayan besar ya, memang tidak terlihat. Dan ini masih ada lubang-lubangnya lagi guna memancarkan adem yang leb baik. Di bagian belakangnya kita bisa melihat ada beberapa port. Jadi antaranya ini ada port LAN, 2 HDMI, 2 USB, port 3,5 mm dan juga port AV ya, serta di bawahnya ini ada soket untuk kabel powernya sendiri ya. Dan ini juga masih disematkan lubang-lubang ya, tentu gunanya untuk menahan agar tidak mudah panas proyektornya. Di bagian atasnya, nah ini yang lebih minimalisnya ya, karena biasanya tombol-tombol itu disediakan di belakang proyektornya seperti ini ataupun di bagian depannya. Kalau ini benar-benar di sudutnya, terkesan minimalis modern ya. Dan ini bisa memudahkan kita dalam bernavigasi tentu. Satu lagi di bagian bawah kita bisa melihat ya, kalau ini ada tonjolan. Ini seperti biasa ya, gunanya untuk meninggikan maupun merendahkan posisi proyektor. Dan ini ada tutup yang bisa kita buka dengan mudah ya, tidak perlu pakai baut.
Ini biasanya kalau nggak filter ya untuk menggunakan apa ya? Oke, seperti ini. Oke, di sini tidak ada filter ya. Jadi ini gunanya biasanya ya kalau untuk tukang servis ya. Jadi untuk lebih mudah menganalisis kalau misalkan ada kerusakan. Baik, jadi untuk secara build quality ya dan juga bobotnya ini rapih banget, tidak ada celah-celah yang terkesan murah karena memang harganya juga sudah sesuai, bobotnya pun lumayan berat, tidak ringkih, tidak terkesan murahan, sesuai dengan harga. Dan untuk secara build quality ini nilainya 9 menurut saya pribadi. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan langsung tes, nyalakan saja. Ini sudah kita nyalakan ya, dan terlihat kalau sudah menyala powernya di sini lampunya warna hijau. Oke, dan untuk suara kipasnya ini wajar, suara LCD proyektor ya kurang lebih seperti ini, tidak lebih senyap dibanding DLP, dan itu kita bisa memaklumi ya. Oke, ini kalau kelamaan juga bisa screen saver seperti ini. Dan untuk tampilan awalnya atau homepage-nya, oke, seperti ini. Ini tampilan Movin OS yang simple dan juga terlihat dari responsif remote-nya ini, wow. Ini bagus ya, responsif lumayan cepat. Di bagian bawahnya juga kita bisa lihat ada rekomendasi beberapa film. Netflix punya rekomendasinya ya, karena memang ini sudah bersertifikasi Netflix. Oke, dan ini lampu keadaan terang benderang di kondisi seperti ini masih terlihat cukup jelas, nice ya. Dan ini di samping home ada live-nya. Sedangkan untuk settingnya kita bisa cek ya, di sini ada keystone correction-nya ya, bisa autofocus. Dan juga dirasa kurang fokus atau kita mau yang manual ya, bisa lewat remote-nya. Oke, seperti ini kurang lebih. Di bawahnya ada pengaturan networknya atau wifi-nya ya, ada screen saver, ada sinyal source ya atau buat HDMI dan sebagainya. Ada pengaturan Bluetooth-nya juga, sudah mendukung Bluetooth, oke. Dan ini ada manual keystone-nya, ini autofocus-nya. Oke, kita bisa cek ada pengaturan apa lagi di all setting-nya. Ada intelligent upscale ya, ini mantap. Jadi kalau misalkan ada benda ataupun orang yang menghalangi, dia bisa otomatis menyesuaikan bidangnya agar tidak terhalang, kurang lebih seperti itu. Oke, ada tipe proyektornya ya, bisa sailing juga dan juga bisa rear. Oke, mantap. Untuk display and sound-nya ya, di sini ada picture mode, di sini ada mode standar, ada movie, ada game, ada custom. Oke, ini custom terlihat lebih terang. Tentu kita bisa atur lagi brightness-nya, kontras, saturasi, sharpness, nah ya, noise reduction dan sebagainya. Oke, di sini juga sudah mendukung low latency untuk gaming. Oke, mantap ya. Di sini kita bisa atur. Tentunya ada auto, ada selain auto tentu ada ya, karena ini tidak terkoneksi dengan game, jadi tidak bisa kita ubah. Sound output-nya juga lumayan lengkap. Bisa IARC mode, oke mantap. Sound efeknya kita bisa lihat di sini ada standar, movie, musik, news, sport, oke, nice. Jadi ini sudah lebih dari cukup ya. Kalau untuk mode gambar maupun mode suara bisa diatur, itu sudah selayaknya proyektor yang bisa paling tidak memenuhi kriteria saya pribadi ya. Dan teman-teman juga pasti berpikir seperti itu rata-rata. Oke, kita cek di sini YouTube-nya. Oke, kalau ini terlihat benar-benar berwarna sekali ya. Kalau di homepage itu terlihatnya atau terkesannya biasa aja dan kurang cerah. Ternyata setelah dinyalakan YouTube, ini lumayan berbeda, lebih terasa untuk kecerahannya. 1000 ANSI lumen ini saya rasa benar-benar wah. Mungkin kalau misalkan diukur ini kayaknya real ya. Oke, ini keadaan lampu terang, dan kalau kita coba matikan, oke, nice. Terlihat lebih detail lagi, warnanya lebih keluar. Kita cek ya untuk resolusinya. Oke, nice. Ini bisa sampai menjalankan 4K 60 fps, HDR-nya aktif juga.
Ini nggak banyak proyektor di kelas harganya yang bisa seperti ini. Bahkan yang biasa kita pakai, yang favorit saya, Xiaomi Proyektor 2 Pro yang harganya 2 kali lipat lebih, dia kayaknya HDR-nya nggak aktif kalau di YouTube ya. Dan kayaknya juga nggak sampai setinggi ini. Banyak pilihan proyektor Full HD lainnya, native 1080, tapi tidak semua proyektor bisa 4K 60 fps, HDR-nya pun aktif. Oke, ini nice ya teman-teman. Sekarang kita akan tes kepekatan hitamnya ya. Oke. Dan ini terlihat antara kiri dan kanan, atas bawah, warna pekatnya itu rata. Tidak ada yang begitu keabu-abuan, tidak ada yang terlalu hitam. Ini benar-benar rata. Walaupun kalau dilihat secara langsung itu, kalau didekatkan secara seksama, masih ada sedikit keabu-abuan, tapi ini sudah sangat-sangat layak bagi sebuah proyektor LCD ya. Oke, saya nggak ada komplain untuk kualitas hitamnya, benar-benar nice. Sekarang kita tes kualitas audionya. Oke, saya besarkan. Oke, untuk volume kurang lebih mantap ya, lumayan kencang. Kita akan dengar kuantitas bassnya. Oke, untuk kualitas audio memang bukan yang terkencang, terkeras, atau terngebas ya. Tapi ini tidak bisa dibilang pelan, ini lebih dari cukup ya. Bassnya ada, tapi memang tidak deep banget. Yang pasti sih kalau teman-teman ingin menambahkan kualitas audio, ya jelas harus pakai speaker tambahan. Yang intinya untuk volume maksimal ini saya suka, tidak harsh, tidak geprek, aman aja, tidak menimbulkan suara yang menusuk ya. Bassnya juga sudah cukup. Oke, sekarang kita akan tes yang kualitas Netflix-nya, karena memang kalau yang sudah native itu harusnya sudah benar-benar bagus. Saya atur dulu. Oke, dan tampilan Netflix yang resmi atau bersertifikasi itu jelas seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini HDR-nya bisa aktif kalau yang sudah bersertifikasi, dan ini warnanya benar-benar hidup, benar-benar tajam. Kalau yang tidak bersertifikasi jelas dia burik. Jangankan 720, dia cuma sanggup 480 saja. Kalau ini jelas, nah didekatkan itu tajam sekali, benar-benar native full HD, dan HDR-nya aktif tentu ya. Tentu ini terang sekali untuk Netflix ya, karena HDR-nya sudah terbaca otomatis. Dan warnanya benar-benar memikat, benar-benar keluar pop up. Oke, kita cek movie yang lain ya. Dan ini jelas ya, kita dekatkan juga, dia sudah mendukung XDR juga. Audionya 5.1 dan ada lambang AD ini apa ya, saya kurang tahu ya. Yang jelas kalau sudah support atau bersertifikasi Netflix, itu nggak usah diragukan lagi teman-teman ya. Jaminan kualitas gambar dan juga audio yang benar-benar mumpuni. Baik, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak usah pusing-pusing ambil proyektor apa bang kalau di harga 4-5 jutaan. Ini salah satu rekomendasi dari kita, karena bukan cuma bersertifikasi Netflix, dia untuk YouTube-nya saja bisa mencapai 4K 40 fps dan juga HDR-nya bisa aktif. Oke, jadi kurang lebih sampai di situ aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.